Scene 2, take 2, kamera roll, action. Iya, terima kasih dokter. Kita mau berbincang-bincang agar supaya sahabat ASN juga lebih dekat mengenal dengan dokter Adi nih. Dokter, dulu itu cita-cita waktu kecil mau jadi apa? Memang mau jadi dokter? Enggak. Apa cita-citanya? Saya dulu? pengen jadi pelaut. Oh, pengen jadi pelaut. Saya kebetulan asli anak dari Sekayu ya. Iya. Kampung saya itu di pinggir sungai gitu, Iya, sering iya. main apa namanya perahu gitu kan, kalau Berenang, ya, cari ya. ikan Ya, gitu ya. namanya anak di kampung lah Iya, ya. iya. Terus beberapa kali kan sering ada kapal gitu ya, Iya, meskipun iya, iya. bukan kapal apa angkatan laut ya, tapi kayaknya seneng gitu lihat kapal itu. Wah, kalau ditanya pengen banget jadi angkatan laut gitu Angkatan ya. laut, iya. Tapi ternyata kan SMA saya sudah pakai kacamata gitu. Saya kacamatanya juga lumayan tebel waktu Karena itu. lebih banyak sering baca zaman itu ya. Kebetulan saya Iya. hobinya baca. Jadi Dulu sekolah SD, SMP, SMA di Sekayu juga? SMA di Palembang. SMA sudah di Palembang ya? Karena orang tua saya kebetulan punya prinsip kalau sudah SMA, kebetulan kan Sekayu itu kan Iya. antara Jambi sama Palembangnya dekat gitu. Dekat, betul. Jadi kakak saya, kami ada 7 bersaudara. Ada sebagian ke Jambi, ada yang sebagian ke Palembang sekolahnya. Jadi orang tua saya meskipun petani, punya visi bagus lah buat anak-anaknya. Harus sekolah, harus setinggi-tingginya, meskipun bapak saya cuma guru SMP sebenarnya. Jadi begitu SMA harus di Palembang. Nah, di Palembang itu kan karena kita anak dari kampung gitu kan, selalu dimotivasi biar nggak kalah sama anak-anak kota. Sama anak kota ya pada waktu itu ya? Iya, betul. Jadi kita belajar, dan kebetulan karena nggak mampu kan 7 saudara juga, jadi pengen sekolah juga, dan sekolahnya juga Itu numpang. dokter anak keberapa dari? Anak ke-6. Anak ke-6 dari 7 bersaudara ya? Saya masih punya adik satu. Iya. Jadi kita juga numpang sekolahnya di Palembang pada waktu itu ya? Di rumah saudara. Oh, luar biasa. Saya kebetulan yang kebagian wilayah Palembang, kakak saya 3 orang di Jambi, jadi kita berempat tuh di Palembang gitu ya. Nah itu karena di push kalau kuliah harus di negeri gitu. Kalau nggak negeri nggak akan ada sekolah. Jadi balik lagi ke Sekayu gitu ceritanya orang tua saya kan. Semua anak-anaknya dibekali begitu, akhirnya ya kita belajar, berusaha. Terus waktu itu setelah tamat SMA langsung menyalurkan bakat ya, waktu itu di zaman perintis ya kalau nggak salah apa. Masih Sipenmaru sudah ya? PTT. Ya. Masih itu apa namanya SMPTN. Oh, SMPTN, terus langsung ke Unsri, memang ngambil jurusan dokteran. Ya, karena waktu tadi saya bilang waktu SMA kelas 2 kacamata saya udah tebel gitu kan. Kayaknya udah nggak mungkin. Ya, mau jadi angkatan laut ya. Angkatan laut itu nggak mungkin. Kebetulan kakak saya sudah duluan jadi dokter, daftar di FK Unsri. Terus orang tua saya bilang, udah kamu ke situ aja, karena buku-bukunya kan bisa diwarisin gitu loh. Oke, bisa sambil ini artinya diturunkan kan memang benar. Jadi, zaman itu sekolah sudah itu ngurangi biaya ya sangat. gitu. Kemudian tapi tempo hari ada program beasiswa ikut dokter? Enggak ada. Enggak ya, belum ada di zaman itu, apalagi di Unsri ya masih. Kakak saya yang masih ada. Belum ini ya. Kakak saya itu yang kakak saya yang nomor 4 itu dapat yang Super Semar ya. Nah, zaman saya sudah nggak ada lagi itu Super Semar. Nah, terus saya mau tanya dokter, apa benar ya moto orang Sekayu itu mati dem asal top? Iya, benar banget. Itu ya. Jadi saya lihat rata-rata kalau orang dari sana itu 2 tujuannya sangat mulia. Artinya siap perang, bela negara, ya kan gitu. Makanya dibilang mati dem asal top, ya kan gitu. Itu kalau lihatnya sih tergantung konotasinya ya. Kalau dikonotasikan baik ya harusnya jadi baik, tapi kadang-kadang juga disalahartikan juga kan. Jadi mati konyol jadinya. Yang penting ngetop gitu kan enggak juga. Jadi memang ya dari kecil memang keras di situ. Kita memang ada sebagian teman-teman saya yang artinya nggak bisa sekolah, akhirnya jadi mohon maaf jadi rampok kalau di sana itu ya, ada sebagian preman lah ya kira-kira gitu ya. Saya punya teman akrab SMP itu ya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu ya benar-benar. Berarti memang orang tua waktu itu mendidik betul ya dan melokalisir ya, walaupun kita berteman sama teman-teman kita yang preman tadi, tapi beliau cepat
mindahkan SMA langsung ke Palembang ya? Karena bapak saya itu ngelihat kalau SMA itu kan sudah mulai masa transisi yang menentukan gitu. Betul. Jadi kalau SD SMP kan masih bisa dia awasin gitu. Kalau SMA kan ya sudah mungkin udah pacaran atau apa segala macam. Apalagi di Skayung ada hiburan gitu kan istilahnya. Jadi SMA harus pergi dari Terus selesai S1 kedokteran itu hijrah ke Lampung. Nah, ceritanya saya waktu mau selesai, saya punya pacar lah. Iya. Jadi kebetulan istri saya tuh terima PNS di Unila. Gitu ya. Jadi dia terima di PNS di Unila. Ya, mertua saya bilang kalau masih mau sama anaknya, kamu nikah sekarang. Padahal saya waktu itu masih dokter Andesmet. Masih di rumah sakit, jadi koas lah kalau sekarang ya. Iya, koas istilah tapi ya. Koas yang sudah mau tamat gitu ya. Gimana, berani nggak? Kebetulan mertua saya tentara ya. Kalau mau, waduh saya bilang, kalau di tempat saya itu ada lagi prinsipnya bapak saya kan kalau berani nikah selesai tanggung jawab orang tua. Berarti udah berani biaya sendiri kan gitu. Iya, itu termasuk yang mati dem itu. Betul, iya itu. Jadi saya tuh kakak-kakak saya juga diberlakukan begitu sudah berani istilahnya berumah tangga, jangan harap dapat uang dari orang tua. Jadi itu tanggung jawab kan, nikahin anak orang aja berani. Terus saat itu apa di benak? Saya bilang keputusan. Ya, saya bilang sama calon istri saya waktu itu, saya gini loh, ya udah nggak apa-apa kan saya sudah jadi PNS dia bilang di Unila, nanti kita sama-sama lah. Ya udah memang jodoh kali ya, Bang. Tapi kan begitu saya nikah, ya akhirnya kan saya harus punya uang juga. Siapa takut dengan tantangan tadi ya? Bismillah ya. Bismillah. Kemudian ada kesempatan yang sebenarnya kalau sekarang contoh yang nggak baik ya. Jadi kami itu yang sudah di senior di rumah sakit itu calon dokter itu malam-malam kita kelayapan jaga klinik 24 jam itu Bang. Jadi kita jaga klinik 24 jam. Situasi kondisi karena gimana harus makan. Harus makan. Dan orang tua saya benar-benar nggak mau ngasih uang. Iya kan? Ibu saya tuh kalau bilang ya minjem kalau memang kamu perlu uang. Padahal saya belum ada penghasilan karena memang jadi disiplin betul ya orang tua ya? Sangat, karena dia istilahnya punya aturan ya. Kalau orang Lampung bilang ya piil kali gitu ya. Prinsip ya. Nggak boleh dilanggar. Saya udah bilang tapi restu orang tua restu, ya waktu menikah ya. Begitu nikah benar-benar dinikahin, dibiayain segala macam. Begitu selesai ya udah selesai. Benar-benar selesai. Jadi kan selesai tanggung jawab orang tua tadi ya kan. Kamu sekarang sudah pegang tanggung jawab anak gadis orang yang kamu harus. Alhamdulillah didikan seperti itu buat saya sih memang jadinya kita tertantang lebih fighter ya, fight ya. Saya ingat betul waktu itu saya cuma semalam digaji 25.000 Bang. Satu malam digaji 20 tahun berapa 24 itu? jam, sekitar tahun 2004-2005. 2004-2005. 25.000 satu malam. Iya. Itu di klinik ya? Di klinik. Jadi, sampai pagi itu? Sampai pagi, dari jam 9 malam kan saya kan masih punya kewajiban sekolah kan. Jaga di klinik di rumah sakit itu biasanya sampai sore. Jadi saya pulang dulu menyiapkan yang harus saya bawa di klinik. Sambil saya juga sudah bawa untuk pakaian saya jaga besok pagi di rumah sakit. Pada saat itu istri memaklumi ya, support ya? Sangat, karena dia sendiri juga di sini. Istri saya sini juga, jadi istilahnya ngerantau, orang mertua saya di Bogor gitu. Jadi ya gitu, akhirnya kita LDR. Tapi sudah resmi suami istri. Jadi saya biasanya 2 minggu sekali ke sini ikut. Waktu itu baru ingat sekali saya Lintas Timur pertama kali dibuka, saya langganan sama bis yang masih 5.000 dari Palembang ke Raja Basa. Alhamdulillah itu saya jalani 8 bulan, Bang Eri. Luar biasa. Nah, terus sekarang sudah punya anak berapa, Dokter Adi? Anaknya 5. Anak 5. Perempuan berapa? Anak laki 2, perempuan 3. Perempuan 3. Itu yang tua sekarang di mana? Yang tua sekarang lagi menyelesaikan kuliah di ITB. Di ITB ya. Udah hampir setahun lebih nih daring ya. Daring betul. Di Teknik Sipil. Di Teknik Sipil ya. Iya. Ada bakat anak yang sama seperti orang tuanya? Saya sudah menawarin waktu dari SMP mau jadi dokter apa enggak, dia bilang nggak mau. Dia sudah lihat saya contoh dokter yang nggak bagus kali ya buat anak-anak saya. Ya mungkin luar biasa ya, posisi memang
posisi yang terhormat ya, garda terdepan, apalagi posisi sekarang ya kan gitu. Ya mereka mungkin trauma yang lihat perjuangan bapaknya ya. Betul. Saya ngalami loh Pak Eri. Jadi kan saya ke Lampung dalam posisi PTT. Istri saya dosen muda, dosen junior di Unila gitu. Hidup dengan apa adanya. Iya, berapa gitu. ya dosen junior masih honor ya? Iya, gitu ya? saya ingat lah tuh. Kemudian kan tuntutan dia harus S2. Jadi anak saya lahir ada kesempatan melanjutkan S2 di UGM gitu. Saya di sini, saya di PTT ini Karanganyar nih puskesmas saya nih Karanganyar. Yang di Lampung Selatan ya? Lampung Selatan. Iya. Itu awal karir ya di situ ya? Di sana saya. Itu udah PNS itu ya? Belum. PTT itu masih PNS. PTT itu pegawai tidak diangkat ya? Iya, belum diangkat. gajinya 500.000 all in semuanya. Sebulan kita dibayar segitu, kadang harus nunggu sampai 5-6 bulan baru keluar. Iya, dirapel ya? Dirapel ya? Jadi memang. Nah terus makan apa saat itu? Saya akhirnya kayak saya di Palembang dulu. Jadi, anak sudah dua ya? Satu pada saat itu ya? Jadi saya juga jaga klinik 24 jam di sini. Saya ingat dulu pertama kali saya jaga di Kaliawi. Di Kaliawi itu ada klinik Dharma Bunda namanya. Saya di situlah. Jadi pagi saya di puskes, sore menjelang malam saya dapat jam 3 sampai jam 6 itu di klinik Dharma Bunda itu. Istri sedang S2 di Gajah Mada. Terus ada kesan yang paling unik nggak selama tugas di puskes itu? Saya kan kebetulan agak ini juga ya ceritanya. Jadi tahun 2000 saya, tahun 2000 itu di Karanganyar tuh lagi musim itu loh Pak, yang apa namanya, yang penjahat yang dibakar itu loh. Ya kalau dapat langsung dibakar, di masa ya, di masa lah ya, gitu ya pada saat itu. Zaman itu kan yang apa residivis, kemudian masih apa rampok segala macam sama masyarakat tuh benar-benar dibakar kan waktu itu sekitar tahun 99 2000 itu termasuk di puskes saya itu. Nah, saya tuh kebagian tuh yang apa namanya visum. Si penjahatnya sudah meninggal ya polisinya minta dibuatkan visum. Itu beberapa kali tuh. Itu yang dalam keadaan sudah dibakar sama massa. Sudah selesai sudah. Karena kalau sedang lagi yang apa lagi ditawur sama masyarakat kita nggak berani dekat itu. Jangankan kita polisi juga kan. Betul. Luar biasa. Zaman-zaman itu emosional yang masih tinggi ya. Jadi zaman ya di Karanganyar saya ingat dulu pernah juga saya visum itu di daerah apa namanya yang dekat PTP itu. Sana lagi daerah ini ya yang Jatimulyo ya ke sana tapi arah jalan metro yang sekarang tapi waktu itu masih jelek sekali jalannya. Jatimulyo, Jati Agung ya. Kadang di situ. Kemudian ada yang di Marga Agung juga. Jadi saya tuh kalau nggak salah hampir 3 tahun saya jadi dokter di situ tuh beberapa kali lah saya visum penjahat-penjahat yang. Nah setelah itu dokter setelah PNS terus S2 itu berangkat beasiswa dari pemerintah jadi, atau sendiri? Selesai PTT kan saya nggak ada kerja nih. Kemudian kebetulan senior di unit transfusi darah itu nawarkan saya mau nggak part time lah di situ gitu. Jadi kalau lagi ada acara donor darah saya diajak gitu hari Sabtu hari Minggu saya ke sana. Nah jadi saya kerja part time sebenarnya. Saya kan selesai tahun 2001 tuh. Betul. Tahun 2002 saya terima PNS. Terima PNS saya kerjanya di Puskesmas Sidoharjo. Di Sidoarjo tuh Sidomulyo Lampung Selatan juga. Betul. Yang tempat suku Bali ya. Namanya Puskesmas Patok di situ saya. Tapi saya tetap Sabtu Minggu saya masih sering bantu. Tapi di puskes itu biasanya dokter-dokter puskes itu memang sebelahan ya rumahnya ya? Tinggal di situ saya, Pak. Ada rumah dinas? Ada rumah dinas. Tapi kalau Sabtu Minggu sebagai hiburan juga, saya ke Karang itu kadang-kadang bantu di transfusi darah gitu kan. Hari Minggu juga karena seneng saya lihat donor darah itu. Kemudian ada tawaran sekolah tahun 2005. Jadi saya sudah berapa tahun jadi PNS itu tawaran sekolah karena Palang Merah itu kerjasama dengan FKUI buat jurusan baru transfusi yang belum pernah ada. Belum pernah ada itu jurusan itu. Nah ini kan ditawarin.
Saya mahasiswa pertama, Pak Eri. Angkatan pertama Angkatan ya? pertama, kita berempat itu. Jadi saya satu-satunya laki-laki, satu-satunya juga yang di luar Jakarta. Jadi di S2 itu Magister Biomed itu apa ya? Spesifikasi yang dipelajari di sini? Iya, jadi FKU itu Pasca Sarjana Biomedik itu ada beberapa jurusan ya. Jadi ilmu-ilmu biomedik. Jadi ada biologi, histologi, anatomi dan sebagainya. Nah ini kan kami ini juga namanya jurusan baru nih. Jurusan pertama namanya Sains Transfusi. Jadi memang ngurusin transfusi. Jadi sekolahnya di Salemba di dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu di FKUI sana. Saya termasuk yang pertama. Jadi kami berempat. Itu sudah ada sekarang S3-nya? Sudah Program ada. doktornya, ada biomed. S2, ada S3. Dokter biomed. Iya, angkatan saya itu yang 2 orang, ada dokter Niken, ada dokter Neni yang saya bilang perempuan itu sudah doktor di Jakarta. Lulusan. Ini kalau untuk di Lampung ya, artinya untuk yang magister biomed itu masih dikit ya? Yang transfusi baru saya sendiri. Baru sendiri. Kebetulan kami lagi nyekolahin lagi yang di bawah saya, mudah-mudahan sebentar lagi selesai, jadi bisa berdua di Bandar Lampung ya. Untuk provinsi Lampung sendiri belum ada. Iya. Luar biasa, masih sedikit ya, masih langka ya. Iya, karena kalau ditanya ya apa guyonnya kita jurusan kering gitu Bang. Iya. Berdarah-darah tapi kering. Iya, berdarah-darah tapi kering ya, karena memang tetapi di situ sangat mulia. Karena memang di situ menyangkut keselamatan manusia. Ya. Baik sahabat ASN, sesi pertama tadi sudah membongkar apa pengalaman-pengalaman Dr. Adi sebelum beliau di dunia kedokteran atau di Fakultas Kedokteran dan sudah di kedokteran sehingga berkarir sebagai PNS di Lampung Selatan dan sekarang di Kota Bandar Lampung. Untuk itu tetap jangan kemana-mana, masih di ASN Media edisi studio Ngopi Ngobrol Pintar.